Perkenalkan, nama saya Nurasri Natalia dengan NIM 20095111019 dari kelas A, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan kelahiran anak babi dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hewan Inga Kertabesung, MSI. Sebelum kelahiran anak babi, kita harus tahu umur kebuntingan babi. Umur kebuntingan babi itu berkisar 115 hari, tapi kadang bisa maju dan juga bisa mundur. Proses kelahiran babi itu terbagi atas 3 stadium. Yang pertama, stadium persiapan. Pada stadium persiapan, perut babi akan turun ke bawah, urat dagingnya akan mengendor di sekitar vulva. Nafsu makannya akan menurun, vulva membengkak, berwarna merah dan keluar lendir. Induk mulai mengumpulkan sarang. Air susu akan keluar kurang lebih 12 jam sebelum induk melahirkan. Jadi, ketika kita memperkirakan dari hari kelahiran babi, maka kebanyakan peternak memencet puting babi untuk memastikan babi kapan mau lahiran. Yang terakhir, ambing mengeras dan puting berwarna kebiruan. Selanjutnya yaitu stadium pembukaan. Pada stadium ini rahim mulai berkontraksi atau mengerut. Tingkah lakunya, babi mulai tampak gelisah, tidur berdiri dan memukul-mukulkan ekornya atau mengentak-entakkan kakinya. 6 jam sebelum melahirkan, induk sering berbaring dan tidak mau makan, dan lebih sering kencing. Kontraksi otot rahim yang kuat dan terus-menerus akan mendorong janin ke arah belakang untuk mencari posisi mendekati rahim, dan perut terlihat turun dan tubuh memanjang, serta serviksnya terbuka. Jadi, ketika serviks tidak terbuka, itu akan mempersulit kelahiran dan bisa berbahaya. Selanjutnya adalah stadium pelepasan anak. Proses kelahiran biasanya itu berlangsung 1-12 jam. Jika lebih dari 12 jam, berarti ada suatu kelainan pada babi tersebut. Setelah mencapai stadium pembukaan, diikuti adanya kontraksi rahim beserta kekejangan daging perut, kemudian janin terdorong keluar atau lahir. Babi yang sedang melahirkan selalu dalam keadaan berbaring. Dan apabila penundaan kelahiran disebabkan kekurangan hormonal, maka perlu diinjeksi dengan oksitoksin atau jenis obat lainnya dengan aktivitas oksitoksik. Setelah melahirkan, itu terdapat keluarnya plasenta dan biarkan babi beristirahat sebentar. Tetapi jangan sampai plasenta tersebut dimakan oleh induknya, dan apabila plasenta itu termakan, maka terjadi gangguan pada perut dan usus, serta induknya bisa menjadi kanibalis atau suka makan anaknya. Babi induk tersebut diusahakan jangan sampai terlalu lama berbaring jika tidak sehat. Selanjutnya merupakan tata laksana kelahiran babi. Setelah babi dilahirkan, maka dibersihkan lapisan tipis yang membungkus tubuhnya dengan selai kain kering, sehingga anak babi menjadi kering dan mencegahnya dari kedinginan. Bersihkan juga pada bagian hidung serta mulutnya. Jika anak babi tidak dapat bernafas secara bebas, pegang kedua kaki belakang dengan kepala ke bawah dan ayunkan perlahan untuk mempercepat pelepasan cairan dari lubang hidung. Tidak hanya itu, kita juga bisa dengan mengurut pelan-pelan pada bagian dadanya dan mengisap keluar cairan dari lubang hidung sehingga dapat merangsang pernapasan. Selanjutnya, ketika babi sudah lahir, maka kita akan memotong tali pusarnya. Tali pusar itu memang organ yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan fetus. Itu pada masa kebuntingan. Tetapi ketika lahir itu menjadi bagian yang tidak diperlukan dan bahkan berbahaya karena bisa menyebabkan penyakit pada anak babi. Tali pusar harus dipotong dan cara motongnya yang pertama, ikat tali pusar kira-kira 2 cm dari pangkal dengan seutas benang steril untuk meyakinkan tidak ada bahaya karena pendarahan melalui arteri tali pusar. Yang kedua, potong tali pusar dengan gunting atau pisau di bawah ikatan. Yang ketiga,
Oleskan di tempat pemotongan tali pusar dengan yodium tintur kertas untuk mencegahnya infeksi atau sakit pada tali pusar. Selanjutnya merupakan pemotongan gigi pada anak babi. Gigi pada anak babi harus dipotong karena akan menimbulkan kerugian. Gigi tersebut bisa menyebabkan luka pada ambing induk dan induk akan menolak untuk menyusuinya. Dan ketika anak babi itu berkelahi, maka akan menyebabkan luka dan penyakit akan mudah masuk yang disebabkan oleh mikroorganisme. Pemotongan gigi dapat dilakukan dengan yang pertama, pegang kuat anak babi dengan satu tangan, di mana 3 jari menahan rahang dan ibu jari menekan ke belakang leher dengan arah berlawanan. Yang kedua, masukkan jari telunjuk pada satu sisi mulut, persis di belakang gigi, dan mendekati ujung lidah. Yang ketiga, dengan alat pemotongan gigi atau alat pemotongan kuku biasa, potong gigi di atas gusi. Pentingnya untuk menghindari pemotongan gigi sampai dasarnya, jangan membuat sudut yang tajam atau bergerigi yang dapat menyebabkan luka pada gusi dan lidah. Selanjutnya merupakan pemotongan ekor. Menggigit ekor merupakan suatu masalah yang sering terjadi hampir pada semua peternakan babi. Maka secara rutin dilakukan pemotongan ekor babi yang baru lahir. Panjang ekor yang dipotong dari ujung hingga pangkal ekor, tetapi biasanya cukup untuk memotong 2/3 hingga 3/4 dari ekor. Pendarahan yang semakin sedikit terjadi apabila beberapa alat yang digunakan tumpul. Selanjutnya merupakan mendapatkan kolostrum. Setelah pemotongan gigi, letakkan kembali anak babi bersama induknya agar babi dapat menyusu atau memperoleh air susu pertama atau yang disebut dengan kolostrum yang mengandung daya tahan tubuh yang tinggi. Fungsi kolostrum adalah sumber utama kekebalan melawan penyakit pada masa awal kehidupan. Apabila ada anak babi yang lemah, maka harus diberikan kesempatan yang baik untuk menyusu dengan mengarahkan anak-anak babi ke ambing induknya.
Sekian materi saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.